Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Baltia Tunisa dengan NIM 122200294, semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai etika peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam sehingga kita dapat menonton mungkin video ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, pendahuluannya, etika atau moral adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan baik dalam ruang lingkup sosial, politik, budaya, maupun pendidikan. Apalagi dalam ranah pendidikan karena etika dalam pendidikan sangat perlu untuk perkembangan peserta didik ataupun perkembangan dari sebuah sumber daya manusia. Nah, kemudian etika juga dapat membentuk kepribadian atau karakter seseorang, baik itu peserta didik maupun masyarakat atau bahkan warga negara yang dapat diharapkan. Lalu, etika menurut Al-Ghazali adalah keadaan batin di mana menjadi sumber lahirnya sebuah perbuatan yang mudah dan secara spontan tanpa menghitung untung dan ruginya. Sedangkan peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam adalah individu yang bertumbuh kembang baik secara psikis maupun fisik, di mana hal itu untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Ya. Saya mengambil hadis riwayat Bukhari, yaitu haddatsana Musaddad qala haddatsana Bashir qala haddatsana Ibnu Un an Ibni Sirin an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi qala an-nabiyyu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhullahu wa innamal ilmu bitta'allum. Rawahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Musaddad berkata kepada kami Bashir, ia berkata menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya Nabi SAW bersabda, barang siapa dikehendaki baik dari Allah maka ia dikaruniai kepemahaman agama. Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis pelengkap, hadasana Ahmad bin Abi Bakri Abu Mus'ab qala hadasana Muhammad bin Ibrahim Ibnu Dinar an Ibni Abi Zanbin an Sa'id al-Muqbiri an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah ila isma' minka hadisan kathiran ansaan qala ibsid rida'aka fasabatnatu qala liwarfin biyadaihi summa qala dhammatu fama nasita syai'an ba'dahu haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana Ibnu Abi Fadiyat bihadza aw qala ghurabu biyadihi fi. Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abu Bakar As-Siddiq Abu Mus'ab, ia berkata menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar dari Ibnu Abi Zi'bu dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau. Lalu aku lupa. Rasulullah SAW bersabda, hilangkanlah perkara yang burukmu. Lalu aku menghilangkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hafalkanlah. Lalu aku menghafalkannya. Setelah itu aku tidak melupakan satu hadis pun setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Baik untuk asbabun wurudnya sendiri, tidak ada sebab khusus dari hadis. Inti yang saya ambil karena sebab sesuatu itu tidak ada. Lalu pembahasan selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang menonton, apakah ada yang pernah melihat atau menonton film Negeri Lima Menara ataupun Laskar Pelangi? Tahu nggak sih di antara kedua film tersebut mengandung salah satu etika dalam pendidikan? Apakah etika itu? Nah, dari Negeri Lima Menara dan faidah hadis pertama, mereka memiliki salah satu etika
yaitu kesungguhan. Faedah hadis yang pertama yang seperti saya sebutkan yaitu kesungguhan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menjelaskan dalam kitabnya Al-Alim wal Muta'alim mengenai hal yang sama, yaitu kesungguhan. Nah, dalam kitabnya tertulis yang artinya kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari guru yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu syariat dan sering membahas dan bergaul dengan ulama pada zamannya. Hal itu menunjukkan bahwa kesungguhan bukan hanya dari segi aspek pembelajaran saja, tetapi dalam mencari guru maupun dalam mencari lingkungan-lingkungan yang baik agar kita dapat bertumbuh kembang dan menambah wawasan. Lalu, faedah hadis kedua yaitu menunjukkan bagi para pencari ilmu atau peserta didik agar menjauhi perkara yang buruk. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Al-Ghazali. Beliau menyebutkan ada beberapa etika peserta didik yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah mensucikan diri dari akhlak dan sifat tercela. Hal ini sama dengan kandungan hadis kedua. Lalu, yang kedua, mengurangi hubungan keluarga dan menjauhi kampung halamannya sehingga hatinya hanya terikat kepada ilmu. Lalu ketiga, memiliki tanggung jawab untuk fokus dalam belajar. Yang keempat, tidak sombong kepada guru dan ilmu. Yang kelima, mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya hingga ia dapat mengetahui hakikatnya. Selanjutnya, mempelajari ilmu sesuai kebutuhan, tingkat, tahap, dan juga perkembangan murid. Dan yang terakhir, hendaklah tujuan murid ini ialah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu menurut Paulo Freire, seorang tokoh barat, ia berpendapat bahwa etika peserta didik ini ada 4. Yang pertama, bersikap kritis, bersikap dialogis, menentukan sendiri bahan ajarnya, dan bekerja sama. Freire ini lebih menunjukkan bahwa peserta didiklah yang harus lebih menguasai atau lebih berperan dalam proses pendidikan. Kesimpulannya adalah dari etika-etika peserta didik atau etika-etika dalam pembelajaran, kita dapat mempraktikannya dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan kita masing-masing, yang dimana hal tersebut dapat membantu kita lebih menguasai pembelajaran dan juga mendapatkan hakikat dari ilmu tersebut. Sekian dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.